Selamat pagi Bapak Ya, Ibu. Apakah Bapak Ibu pagi. cukup mendengar suara saya dengan baik? Boleh kasih reaksinya? Wah, walaupun mungkin agak sedikit terlambat, ya selamat eh, bersuka cita karena kita sudah ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kyong Hee Chai yang merayakan Bapak Ibu. Tentunya kita semua berbahagia bersama dengan keluarga kita masing-masing ya. Puji Tuhan hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita kemarin hari Minggu kita mendengar bagaimana kita ini sebagai garam bukan menjadi garam, tetapi kita ini sudah garam. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah garam dan terang." Nah, di tengah teknologi yang terus semakin canggih, di tengah perkembangan informasi yang sangat-sangat terbuka, tak terhindarkan bahwa seringkali kita ikut terbawa pada arus ya. Arus informasi yang sangat begitu mudah untuk kita dapatkan, kita akses lewat media-media sosial. Nah, tanpa kita sadari kadangkala kita terbawa pada apa yang terjadi, ya, informasi apa yang lagi viral dan itu tentunya tidak salah untuk melihat ke sana, tetapi kita akan menjadi bersalah, kita akan menjadi berdosa kalau kita tidak lagi dengan identitas kita sebagai garam. Tetapi garam itu justru melebur, luntur gitu ya, tidak lagi asin. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau sharingkan satu kebenaran untuk kita bersama-sama memperhatikan bagaimana seharusnya kita menjadi garam, tetapi eh, supaya garam kita atau kita sebagai garam itu tidak menjadi sama dengan dunia seperti dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau sharingkan tentang bagaimana mengatasi hidup hedonisme dan tamak. Saya mengambil dalam konteks kitab Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Nah, Bapak Ibu yang sudah ready, siap di depan layar, bolehkah kita baca bersama-sama sekalipun tetap audio atau mic tertutup ya, kita baca bersama-sama sebagai sebuah bentuk bahwa kita memang ikut Koram Deo ini kita konsentrasi, kita ada di depan layar ya. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15 kita baca. Bapak Ibu percayalah bahwa ketika Bapak Ibu membaca dengan suara yang bisa didengar, telinga kita sendiri mendengarnya. Jadi bukan mendengar orang lain. Ketika telinga kita mendengar dari apa yang kita ucapkan, itu kita akan terima, akan masuk di dalam pikiran kita untuk kita masuk dalam alam bawah sadar kita ya, supaya kita mengingat ya, kita baca bareng-bareng. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apa yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, kita tentunya sering mendengar ya, wah hidupnya hedon. Apa sih hedon itu? Hidup hedonisme itu apa sih? Hedonisme adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan pribadi sebagai tujuan utama dalam hidupnya, menggantikan Allah sebagai pusat hidup dengan kenikmatan duniawi. Wah, mungkin kita sering merasa, saya nggak hedon, tujuan hidup saya adalah Allah, it's okay. Kita semua tentunya punya kerinduan, tapi nanti kita mau melihat Bapak Ibu ketika saya sampaikan bagian inilah, apa itu tamak? Tamak adalah keinginan yang berlebihan, ya. Punya keinginan itu boleh Bapak Ibu, tetapi ketika keinginan yang berlebihan, untuk apa? Memiliki lebih banyak. Ya mungkin udah banyak, tetapi pingin memiliki lebih banyak. Apa? Harta, uang, kuasa, keuntungan, tanpa pernah merasa cukup. Bahkan rela mengorbankan nilai kebenaran, mengorbankan sesama, bahkan mengorbankan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya memiliki sesuatu, memiliki harta, punya uang, itu tidak salah. Tetapi ketika keinginannya sudah berlebihan untuk memiliki lebih banyak, itulah tamak. Ya, dalam ayat yang tadi kita baca, waspadalah. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kenapa bagian ini berkata waspadalah? Artinya bahwa kita semua akan punya potensi kalau kita tidak waspada. Ya, kalau kita tidak waspada, kita akan punya potensi untuk menjadi orang yang tamak. Maka firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, Bapak Ibu, hedonisme itu bukan sekedar gaya hidup bersenang-senang, ya, tetapi lahir dari hati yang dikuasai ketamakan. Ya, kalau tadi kita baca definisi dari hedonisme itu di mana menganggap bahwa kesenangan ya itu menjadi pusatnya, menjadi tujuan hidupnya, dan ternyata hedonisme itu bukan sekedar gaya hidup bersenang-senang, tetapi lahir dari apa? Hati yang dikuasai oleh ketamakan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa apa namanya terbebas? Bagaimana kita mengatasi kehidupan atau hidup hedonisme dan tamak? Yang pertama kita harus sadari betul bahwa ketamakan ini ternyata menjadi akarnya. Jadi orang akan menjadi hedon kalau dia sudah punya akar dari hedonisme itu sendiri, yaitu apa? Ketamakan. Nah, kalau kita mau lihat kembali Bapak Ibu di ayat ini, bahwa seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jaga." Artinya kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita seringkali melihat di media sosial, wah bagaimana ilusi kebahagiaan ya di luar sana, kita melihat lebih banyak melihat, wih semuanya wah ya, dan banyak orang membuka media sosial bukan untuk bersyukur gitu ya, jarang sekali orang membuka media sosial untuk bersyukur, tetapi untuk membandingkan hidupnya, melihat orang lain sedang berlibur kemana, melihat gadget terbaru, wah ada rumah baru, lalu kemudian dalam hatinya mulai berkata, kenapa hidupku
tidak seberuntung mereka. Kenapa hidupku tidak seperti mereka? Aduh, dia jalan-jalan ke sana, aduh kelihatannya dia berbahagia, tetapi aku tidak. Wah, Bapak Ibu, bahwa tanpa sadar, ketamakan lahir bukan karena kekurangan, tetapi karena apa? Perbandingan. Karena kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mulai merasa bahwa hidupku tidak seperti mereka. Coba kalau aku hidup seperti mereka. Coba kalau aku punya seperti yang mereka punya. Wah, coba kalau aku punya mobil yang lebih bagus seperti mereka. Jadi, Bapak Ibu, saya perlu garis bawahi bahwa masalahnya bukan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita inginkan setelah kita melihatnya. Jadi kalau kita melihat di media sosial, masalahnya bukan itu yang kita lihat, masalahnya bukan di situ, tetapi setelah kita melihatnya, apa yang kita inginkan setelah itu, ini adalah persoalan pentingnya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, bahwa media sosial itu kan sering menumbuhkan keinginan yang tidak perlu. Siapa di sini? Ya, saya, karena saya wanita, saya tanya ibu-ibu yang kadang kala melihat sesuatu, melihat barang yang sebenarnya kita tidak terlalu pikir atau tidak terlalu perlukan. Tetapi ketika melihat promosinya begitu, wah, kayaknya kalau saya punya ini, kayaknya memudahkan pekerjaan saya. Wah, Bapak Ibu, kita seringkali tanpa kita sadar, kita ada keinginan yang sebenarnya nggak perlu. Bahkan media sosial juga sering menggeser rasa cukup dan rasa syukur. Karena sebenarnya kita sudah punya yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi karena kita melihat sesuatu, wih, kayaknya itu kalau saya punya itu, saya lebih mudah dalam pekerjaan saya. Wah, saya lebih mudah kalau saya masak gitu ya. Atau saya lebih mudah ketika saya mempersiapkan segala sesuatu di rumah. Jadi Bapak Ibu, hidup hedonisme ya, di mana itu didasari pada apa? Keinginan untuk memiliki lebih, keinginan untuk mendapatkan lebih. Jadi media sosial seringkali membuat hidup kita ini diukur dari mana? Wih, hari ini berapa orang like ya medsos saya, atau berapa orang yang lihat video yang saya sharingkan, atau bahkan butuh validasi. Ketika orang memvalidasi, ketika orang berkomentar, itu baginya adalah sebuah validasi, pengakuan dari orang lain tentang hidupnya. Nah, Bapak Ibu, media sosial itu nggak dosa, tetapi hati yang tidak dijaga membuat media sosial menjadi ladang subur bagi ketamakan. Ya, Bapak Ibu, bahwa media sosial nggak dosa, tetapi hati yang tidak dijaga membuat media sosial menjadi ladang subur bagi ketamakan. Jadi Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini tidak ditentukan oleh apa yang terlihat, melainkan oleh relasi kita dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, kalau tadi hedonisme itu akarnya adalah karena apa? Karena ketamakan, pengen punya lebih, pengen memiliki lebih, bahkan terpancing, tergoda gitu ya. Untuk apa? Memiliki sesuatu yang sebenarnya kita tidak perlu ya, karena memang sudah cukup, harusnya dengan rasa cukup yang ada, tidak terpancing untuk menjadi tamak. Nah, yang kedua adalah bahwa hedonisme adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Firman Tuhan berkata, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus diperbuat? Aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah,
makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, Bapak Ibu, hedonisme dalam perumpamaan ini bukan sekedar pesta atau kemewahan, ya. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi dalam Lukas pasal 12 tadi, ini bukan sekedar pesta atau kemewahan, tetapi orientasi hidup yang menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Perhatikan perkataan orang kaya itu tadi, Bapak Ibu. Ladangku, gandumku, lumbungku, jiwaku, semua tentang aku. Semua tentang diriku, semua tentang keinginanku, semua tentang aku, dan aku. Jadi kalau tadi kita membaca Bapak Ibu ya bahwa Allah tidak pernah disebut. Hidupnya penuh. Karena apa? Wah, hartanya banyak. Dia buat lumbung lebih besar untuk menyimpan, ya. Bahkan berkata, jiwaku, semua sudah tersedia. Istirahatlah, nikmatilah. Hidupnya penuh, tetapi Allah absen dari hidupnya. Hedonisme adalah hidup tanpa Allah, meskipun penuh berkat. Diberkati Tuhan itu baik, itu bagus. Di mana berkat yang Tuhan berikan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Akan menjadi hedon ketika kita punya segalanya, ketika semuanya penuh, tetapi Allah absen dari hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang kaya itu berkata, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi ini bukan salah satu aktivitas hidup, atau bahkan boleh saya katakan bahwa ini bukan sekedar aktivitas hidup, tetapi apa? Tujuan hidup. Ketika kenikmatan menjadi tujuan, ketaatan kepada Allah menjadi beban dalam hidup ini. Pengorbanan dianggap sebuah kerugian. Ngapain sih bagi-bagi? Ngapain sih memberkati? Ngapain sih berbagi? Kenapa? Tujuan hidupnya untuk dirinya sendiri. Kekudusan ternyata tidak relevan lagi dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, bahwa ketika kenikmatan menggantikan tujuan hidupnya, bahaya sekali dalam hidup ini. Bagaimana Tuhan tidak menjadi tujuan hidupnya, tetapi apa yang dia inginkan, apa yang dia miliki menjadi tujuan hidupnya. Hedonisme mengubah pertanyaan hidup dari apa kehendak Allah dalam hidupku menjadi apa? Apa yang membuat aku nyaman? Bapak Ibu, bukankah dalam hari-hari ini bagaimana orang mencari, ingin mendapatkan, ingin membuat hidupnya nyaman? Karena memang itulah tujuan hidupnya. Hari-hari tidak semakin baik, hari-hari tidak semakin indah, tetapi hari-hari ini adalah hari yang jahat. Tetapi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana kehendak Allah digenapi dalam hidup kita. Bukan kita justru terbawa dalam kehidupan yang hedon. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hedonisme membuat manusia bicara dengan dirinya sendiri, bukan lagi bicara kepada Allah. Yesus menggambarkan orang ini berdialog dengan jiwanya sendiri, bukan dengan Allah. Aku berkata dalam hatiku, kata orang kaya itu. Ini sebuah gambaran hidup di mana tidak lagi mencari suara Tuhan. Tidak lagi bergumul dalam doa. Yang menjadikan perasaannya sendiri sebagai apa? Sebagai kompas kebenaran. Ketika diri menjadi pusat, Bapak Ibu, Tuhan menjadi pinggiran. Maksudnya apa? Tuhan diabaikan. Tuhan tidak menjadi pusat hidupnya. Tuhan tidak menjadi prioritas dalam hidupnya. Tetapi apa? Dirinya sendiri. Hedonisme membuat manusia bicara dengan dirinya sendiri. Bukan kepada Tuhan. Bukan bicara dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sebab itu, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam poin 2, bagaimana hedonisme itu kehidupan yang berpusat pada dirinya sendiri. Mungkin kita tidak menyadari, atau bahkan mungkin kita juga sadar akan hal itu.
karena mungkin kita pernah dikecewakan orang, ya, atau mungkin bahkan pernah menolong orang tanpa ucapan tidak diucapkan terima kasih. Kita membantu orang lalu kemudian orang itu menghilang. Bapak Ibu, ini hal yang bukan lagi menjadi sesuatu yang kita harus prioritaskan di hadapan Allah. Karena kita merasa orang lain aja nggak peduli sama saya, ngapain saya peduli sama orang? Jadi hidup hedonisme adalah bagaimana hidup berpusat pada diri sendiri. Bapak Ibu, saya dengan Pak Jakob mau membentuk sebuah yayasan namanya Yayasan Transformasi Internasional. Bagaimana kami harus menjadi berkat bagi orang lain karena kami adalah garam dan terang. Bagaimana hidup kami bisa menjadi benefit, memberikan benefit bagi orang lain, menolong orang lain menemukan potensi hidup mereka, membantu institusi, yayasan, sekolah, atau bahkan gereja untuk mereka membenahi lebih baik dalam manajemennya. Dan kami merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya. Karena prinsip kami bukanlah profit, tapi benefit bagi orang lain. Bagaimana hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami bersyukur bagaimana Tuhan bekerja di dalamnya dan bagaimana ada begitu banyak lembaga, institusi, baik sekolah, baik gereja. Mereka mendapatkan benefit dari hidup kami. Bagaimana kami sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Nah, Bapak Ibu, tamak membutakan manusia terhadap realitas kekekalan. Nah, ini kalau kita sudah ada di area ini, manusia akan menjadi buta terhadap realitas kekekalan. Firman Allah berkata kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Nah, Bapak Ibu, rasa aman palsu dari hidup hedonis itu apa? Manusia merasa bahwa hidupnya masih panjang, bersenang-senanglah, makanlah, nikmatilah hidup ini. Merasa bahwa masih banyak waktu, semuanya sudah tersedia. Atau bahkan berkata, suruh bertobat, ingat Tuhan, masih lama hidupku, masih panjang, itu bisa ditunda. Yang harus kita nikmati sekarang adalah nikmatilah hidup ini. Padahal rasa aman itu dibangun di atas harta, bukan di atas Allah. Hedonisme menipu manusia dengan ilusi waktu yang seolah-olah masih ada waktu, gitu ya Bapak Ibu. Masih ada kesempatan, masih ada waktu. Makanya kalau kita melihat dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa datang ke rumah duka itu lebih baik daripada datang ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan segala sesuatu. Orang hedonisme atau kehidupan hedon, mereka akan nyaman dengan pesta pora karena dia merasa bahwa hidup ini masih panjang. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata malam ini juga dalam ayat yang ke-21 ini bicara tentang kejutan kekekalan. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Yesus sengaja memakai bagian itu untuk menegaskan bahwa hidup ini rapuh, hidup ini rentan, hidup ini sewaktu-waktu bisa habis, selesai. Kematian tidak bisa dijadwalkan. Wah, betapa enaknya kalau kematian dijadwalkan ya. Tuhan sudah kasih tahu nih, kamu hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Waduh. Tetapi pada kenyataannya bahwa kematian tidak dikasih tahu, tidak dijadwalkan. Kegagalan bisa dimulai tanpa peringatan. Nah, Bapak Ibu, hedonisme membuat manusia seolah-olah besok masih ada. Padahal belum tentu ya Bapak Ibu ya. Jadi orang yang hidup hedon, dia lupa akan realita kekekalan. Nah, jiwa diabaikan, tapi harta diagungkan. Orang ini menjaga ladang, bikin lumbung lebih besar, persediaannya luar biasa melimpah, tetapi tidak pernah merawat jiwanya. Ironis, harta dijaga siang malam, tetapi jiwanya diabaikan sepanjang hidup. Hedonisme membalikkan prioritas hidupnya.
Disebut bodoh dalam ayat tadi, ayat yang 21. Karena apa? Gagal memahami kekayaan. Hai engkau orang bodoh. Ini bukan karena dia kaya. Bodoh bukan karena ia kaya, tetapi karena ia hidup tanpa perspektif, tanpa pemahaman tentang kekekalan. Dia mengabaikan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Gagal menyiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Nah, dalam terang kekekalan, hidup hedonis adalah hidup tanpa masa depan sejati. Karena apa? Dibangun atas dasar sesuatu yang fana, yang tidak kekal. Jadi kalau hedonisme modern berkata, nikmati sekarang lah. Pikirkan nanti hal-hal yang, oh itu urusan nanti ya. Karena hidup ini cuma sekali. Yang penting bahagia hari ini. Wah, kita sering mendengar demikian ya Bapak Ibu ya. Ketika hedonisme gagal memberi jaminan kekekalan, Yesus menunjukkan satu-satunya jalan keluar. Hidup yang kaya di hadapan Allah. Hedonisme harus karena hedonisme membalikkan prioritas hidup dari yang harusnya pada Allah, tetapi harta kekayaan, tetapi ada jalan keluar Bapak Ibu. Hidup yang kaya di hadapan Allah. Dalam ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Matius pasal 6 ayat 19-21 firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu, suatu kali ini terjadi ketika anak saya masih kuliah, sekitar tahun 2000, waktu itu adalah masa pandemi, 2022. Suatu malam, itu adalah hari-hari waktu-waktu di mana saya harus membayar uang kuliah semester anak saya, ya. Eh, Suatu malam jam 11 malam kami sudah berdoa dengan suami, lalu kemudian kami mau tidur, suami saya sudah terlelap, tiba-tiba ada WA masuk ke WA saya. Dia bilang, Mia, ini berkat buat kamu. Saya kaget, ini orang yang sudah lama sekali saya nggak bertemu dengan beliau, nggak pernah komunikasi juga, tiba-tiba mengirimkan pesan bukti transfer. Wah, tentu otomatis ya kita Bapak Ibu ya, dapat transferan, pasti langsung buka mobile banking. Ketika saya buka mobile banking, Bapak Ibu, betapa syoknya. Karena apa? Eh, Uang yang saya sudah kumpulkan untuk pembayaran uang kuliah saya, itu raib tanpa saya tahu kemana perginya. Saya lihat ada warna merah 4 baris. Bisa bayangkan kalau di mobile banking itu ada warna merah, artinya uang itu keluar atau kita berbelanja. Saya shock, saya bingung bagaimana uang saya ini keluar gitu ya. Siapa yang melakukannya? Pertanyaan begitu penuh di pikiran saya. Dan uang tersisa adalah uang yang barusan teman saya kirimkan kepada saya. Bapak Ibu, saya di situ saya galau. Saya bingung harus berbuat apa. Saya tidak berani bercerita dengan suami saya maupun dengan anak saya. Pokoknya pikiran saya malam itu, Tuhan, saya akan bayar uang sekolah ini tinggal beberapa hari ini, deadline pembayaran uang kuliah anak saya. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Pokoknya saya galau. Bapak Ibu, saya dalam kegalauan saya, Tuhan seperti ngomong begini. Mia, di mana hartamu berada? Di situ hatimu. Waduh, Bapak Ibu, saya turun dari tempat tidur, saya di kamar saya sujud sama Tuhan, saya minta ampun, Tuhan, ampuni saya. Ternyata hati saya ada di duit saya. Ternyata hati saya terfokus pada uang saya. Saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Ternyata tanpa saya sadari, ketika saya kehilangan apa yang saya punya, saya menjadi galau, saya menjadi resah, saya menjadi bingung. Pokoknya nggak karuan gitu ya. Lalu kemudian saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya tidur lelap malam itu. Dan pagi harinya tentunya saya tetap urus ya Bapak Ibu. Saya ke bank, saya sampaikan apa yang terjadi dengan rekening saya.
Lalu kemudian orang bank bilang begini, Bu, mungkin suami ibu ambil ATM ibu dan suami ibu mengambil semua uangnya ibu. Di situ saya rada emosi gitu. Maksudnya gini, loh, ibu nggak tahu suami saya itu seperti apa. Begitu mudahnya dia berasumsi bahwa ATM saya diambil suami saya. Suami saya itu seorang buta. Nggak mungkin diambil ATM saya, apalagi dia sampai pergi kemudian dia menarik uang saya. Untuk apa semua itu? Itu tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu, ketika saya di bank itu saya seperti, ih, kok saya gini ya? Maksudnya saya hanya untuk meyakinkan pegawai bank ini bahwa itu nggak mungkin karena ATM ada di dompet saya dan sampai sekarang tidak berubah. Tidak keluar dari ATM saya. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan semuanya, seminggu kemudian uang saya balik. Nah, Bapak Ibu, eh, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa ternyata hati kita itu bukan eh, di Tuhan. Maksudnya harta kita ini bukan harta yang harusnya harta di surga, harta di mana hati kita ada di sana, hati kita ada pada Allah. Tanpa kita sadari mungkin kita juga akan menjadi atau merasa bahwa aduh, saya udah kumpulkan, saya sudah simpan. Kalau hilang begitu saja, saya rasa kalau kita bisa apa namanya berargumen, itu manusiawi Mia gitu ya. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan saya, Mia, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, apa yang dimaksud Yesus dengan harta di surga, Bapak Ibu? Jadi harta di surga ini bukan benda fisik, melainkan nilai kekal yang Allah perhitungkan dan disimpan dalam kekekalan. Jadi Yesus sedang mengajar pergeseran orientasi hidup dari yang sementara, dari yang kelihatan, dari yang nampak seperti sebuah kekayaan yang luar biasa, kepada yang kekal. Jadi dari apa yang ada di dunia ini bergeser kepada Allah. Dari memiliki kepada memaknai. Bapak Ibu, saya punya satu tagline yang saya kalau mengucapkan ini, saya sadar betul bahwa harusnya kita orang percaya seperti ini nih, bahwa kita hidup dari apa yang kita dapatkan, ya. Kita hidup dari apa yang kita dapatkan. Tetapi makna hidup kita dapatkan dari apa yang kita berikan. Maksudnya bahwa fokus kita bukan lagi pada apa yang ingin kita kumpulkan, ya, mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana kita bisa memberi, karena garam terang itu tidak bicara tentang dirinya. Terang dan garam itu berbicara tentang bagaimana hidupnya itu buat orang lain. Jadi makna hidupnya bukan lagi dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang dia bisa berikan bagi orang lain. Harta di surga adalah segala sesuatu yang bernilai kekal di hadapan Allah. 3 bentuk utama harta di surga, yaitu adalah relasi yang benar dengan Allah. Ini bicara keselamatan dan pengenalan akan Tuhan. Kolose pasal 2, 8 dan 9. Bahwa hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Bahkan kalau dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, barang siapa percaya, ya, dan menerimanya, siapa yang menerima Yesus, Tuhan berikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Sebuah relasi antara Bapa dan anak. Harta di surga juga bicara tentang apa? Karakter yang serupa, ya. Serupa dengan Kristus. Buah hidup yang kekal dan perbuatan yang bernilai kekal. Ini bicara kasih, kesetiaan, pelayanan. Ayat yang ke-10 dalam Efesus pasal yang kedua berkata di sana, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah sebelumnya. Ini bicara perbuatan apa?
yang bernilai kekal, yang memang Tuhan sudah sediakan. Setelah kita ada relasi dengan Allah, kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Perbuatan bukan sebuah upaya untuk membangun relasi, tetapi perbuatan adalah buah atau hasil dari relasi yang sudah terbentuk antara kita dengan Bapa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menang ya terhadap hedonisme dan ketamakan, ubah orientasi dari hidup yang berorientasi pada kekayaan, keinginan pribadi, ya, menginginkan lebih, ingin mendapatkan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, tetapi orientasi kita kepada Allah, harta di surga. Hedonisme menjadikan kenikmatan sesaat, betul. Ketamakan menjanjikan rasa aman palsu karena merasa oh aman untuk berapa puluh tahun ke depan atau bahkan sampai 7 keturunan semua aman. Tetapi hanya hidup yang kaya di hadapan Allah yang memberikan makna yang kekal. Bapak Ibu, harta dunia berhenti dikubur, tetapi kekayaan di hadapan Allah berlanjut sampai pada kekekalan. Kalau seringkali kita mendengar istilah harta tak dibawa mati, memang tidak dibawa mati karena itu hanya untuk hidup. Kalau kita tahu bahwa itu hanya untuk kebutuhan hidup, selama kita ada di bumi ini, maka kita harus mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hedonisme di mana kita mengumpulkan untuk diri sendiri itu lawannya, ya, berlawanan dengan kerajaan Allah di mana kita hidup untuk Tuhan dan sesama. Bagaimana kita mengatasi hedonisme dan tamak adalah ubah orientasi dari hidup dari menikmati hidup, ya, hidup dari menikmati hidup menjadi memaknai hidup di hadapan Allah. Bahwa kita di hadapan Allah, kita sudah ada relasi dengan Tuhan, kita bertumbuh dalam karakter kita dengan seperti karakter Kristus, dan perbuatan kita adalah sebagai satu buah kehidupan di mana Allah bekerja di sana. Harta di surga adalah relasi yang benar dengan Allah, karakter yang serupa Kristus, dan perbuatan yang bernilai kekal. Ada mau mengatasi hedonisme dan tamak? Ubah orientasi kita dari menikmati hidup menjadi memaknai hidup di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan yang terus berkembang, terus berubah dari hari ke hari, di mana juga komunikasi begitu mudah, ada begitu banyak hal yang kami bisa dapatkan, kami bisa ketahui. Bapak, kami mau belajar bahwa kami waspada. Kami mau belajar melalui kebenaran-Mu ini untuk kami waspada terhadap ketamakan dan hidup hedon. Kami mau belajar untuk merubah orientasi kami dari kehidupan, dari bagaimana kita menikmati hidup pada bagaimana kami memaknai hidup ini untuk membangun kehidupan berkenan kepada Allah. Tuhan, ampuni kami. Jikalau selama ini tanpa kami sadari, kami menjadi orang yang tamak. Kami ingin lebih, lebih dan lebih lagi. Kami ingin memiliki lebih banyak. Kami ingin mendapatkan lebih banyak sehingga kami mengabaikan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan, ampuni kami. Kami mau belajar hidup, mengubah orientasi kami untuk hidup bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan untuk sahabat-sahabat kami di Koram Deo pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan memberkati.